Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih penting dalam kaitannya dengan pertemuan kita pada saat ini, ketika kita menyambut panggilan suci untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali rasa syukur kita kepada Allah yang maha sempurna rahman rahimnya, zat yang memberikan kenikmatan kepada kita tanpa henti, yang memberikan kebaikan kepada kita tak pernah ada garis finishnya. Dan di antara kenikmatan yang harus kita syukuri ialah dimudahkannya kita melaksanakan ibadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita ke masjid ini, hadirnya kita di atas jengkal tanah ini semata-mata bukan karena kuatnya kita dalam iman, bukan pula kuatnya kita dalam takwa, tetapi sesungguhnya hadirnya kita pada tempat ini semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah haji kita, bahkan ibadah-ibadah yang lain itu murni semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepadanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya kita gantungkan seluruh kehidupan ini untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Salawat beserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada hamba pilihan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang ditakdirkan menjadi panutan kita 63 tahun hidup di dunia, tetapi sangat efektif menjadi suri tauladan untuk kita semua. Bahkan ketika kita ingin selamat, maka kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbeda dengan orang lain, kita tidak akan ditanya oleh Allah mengapa kita berbeda dengan si fulan. Ketika kita berbeda tempat kita, berbeda bahasa kita, berbeda lingkungan kita, kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa kita berbeda. Tetapi ketika kita berbeda dengan seseorang yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan ditanya oleh Allah kenapa kita berbeda. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah bukan hanya sekedar mengisahkan dengan kata-kata, akan tetapi bagaimana menyelaraskan hidup kita dengan kehidupan beliau. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siang ini kita akan membahas sebuah tema kunci utama bagaimana sebuah perbaikan, bagaimana sebuah kebaikan, dan bagaimana kunci utama sebuah kebangkitan. Saya awali dengan ayat yang sangat terkenal, bahkan mungkin di antara kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya ialah Allah yang telah mengutus seorang rasul mulia dari mereka yang tugasnya adalah yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab, kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, al-hadis. Walaupun wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, mereka pada saat itu berada dalam kesesatan yang nyata. Saya ilustrasikan sangat sederhana. Ketika Rasulullah diutus ke Jazirah Arab, kita mengetahui pada saat itu di dunia dikuasai oleh dua kekuatan besar, Persia dan Romawi. Tetapi Jazirah Arab itu tidak dikuasai oleh Romawi dan tidak dikuasai oleh Persia. Kenapa demikian? Ternyata rahasianya adalah
karena masyarakat Arab pada saat itu orangnya terbelakang, buta huruf, orang-orang yang lapar. Makanya kedua kekuatan besar ini tidak mau menguasai Jazirah Arab. Tetapi ternyata Allah menyimpan rahasia, Allah menyimpan cahaya di situ, yang pada akhirnya negara Jazirah Arab itu menjadi sumber peradaban. Yang kita ingin mengetahui bagaimana Nabi SAW merubah umat yang terbelakang itu, yang terbelakang dari segala sisi, buta huruf pula, menuju peradaban yang gemilang. Ternyata tugasnya hanya 4. Yang pertama, tugas Nabi SAW adalah yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Kadang-kadang kita lupa, kita terlalu banyak membaca semua berita, semua informasi, semua pengetahuan, tapi lupa kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal konsep pertama adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selaras dengan ayat yang pertama kali turun dari Allah Subhanahu wa taala ketika di Gua Hira, adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca. Tentu membaca dengan nama Tuhanmu. Kita mengetahui betapa Rasulullah SAW ketika di Arab itu, ketika ingin mencari solusi, karena pada saat itu benar-benar berada dalam kejahilian, Nabi mencari solusi bukan studi banding ke Persia, bukan studi banding ke Romawi, tetapi mencari solusi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, bertahanus dalam Gua Hira, yang pada akhirnya adalah solusinya adalah wahyu yang pertama, Al-Qur'an Al-Karim. Maka tugas yang pertama ketika kita ingin memberikan sebuah kebaikan, perbaikan dan kebangkitan adalah yatlu alaihim ayatih, baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya menghafal. Karena tidak ada ayat untuk supaya kita menghafal, tapi di dalam yatlu alaihim itu masuk juga di dalamnya menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu cukup? Tentu tidak. Yang kedua, uizakihim, mensucikan mereka. Dan bahkan tilawah itu bagian dari tazkiyatun nafsi kita. Semakin banyak kita tilawah, semakin banyak kita membaca ayat-ayat Allah, semakin banyak kita mendengarkan ayat-ayat Allah, itu bagian dari pembersihkan jiwa kita. Barulah setelah itu wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Qur'an. Kadang-kadang kita salah ingin memintarkan anak. Tapi yang pertama kali dicontohkan oleh Rasulullah adalah membacakan ayat-ayat Allah, kemudian tazkiyah, bersihkan jiwanya, bersihkan hatinya. Karena betapa banyak orang-orang yang pintar. Di ayat ini golnya adalah bukan pintar, golnya adalah bukan cerdas, tetapi wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, mengeluarkan mereka dari kesesatan-kesesatan yang nyata. Bukankah banyak contohnya orang-orang pintar tapi sesat? Bukannya banyak contohnya orang-orang cerdas tapi menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Mungkin salah dalam konsep ini. Yang pertama kali dibaca bukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses untuk mencerdaskan anak, untuk mencerdaskan generasi, untuk memperbaiki generasi kita adalah yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu itu ketiga. Wal hikmata, dan mengajarkan al-hikmah, hadis. Maka ketika konsep ini berjalan, maka golnya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Maka lahirlah generasi-generasi para sahabat yang gemilang, generasi-generasi hebat. Al-Quran ternyata sumber kekuatannya. Quran kita jangan sampai pada pembacaan, jangan sampai pada bacaan kita, tetapi kita menginginkan Quran ini menjadi sebuah pergerakan, dan dari sebuah pergerakan menjadi sebuah kebangkitan Islam. Karena kurikulum yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tidak banyak, hanya 2. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua Al-Hadis. Maka dengan itu, maka Nabi SAW bisa mencetak generasi-generasi hebat, generasi-generasi gemilang, sehingga pada saatnya nanti kita bisa meraih kebangkitan Islam. Mungkin pada saat ini kita berada pada fase di mana Islam tidak punya peradaban, Islam sedang jatuh, Islam tidak menguasai. Tetapi ini adalah peluang amal bagi kita, bahwa kita bisa menyiapkan generasi-generasi terbaik sebagaimana Nabi SAW mencetak generasi-generasi para sahabat yang gemilang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.